Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kembali kita mau bersekutu dengan Tuhan melalui membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saudara, siapkan dirimu dan siapkan juga hatimu. Datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira, dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Ada amin saudara? Mari kita berdoa. Allah yang Rahman dan Rahim, pencipta langit dan bumi dan dengan segala isinya. Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, yang kami kenal, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saat ini kami rindu firman-Mu, urapi kami, buka hati pikiran kami, sehingga ketika kami membaca, mendengarkan firman Tuhan, itu akan senantiasa menjadi rema dalam hidup kami, dan bukan untuk kami lupakan, tetapi kami lakukan dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, di 1 Petrus pasal 4 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-11, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hidup Orang Kristen. Ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat 11, jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, di ayat 10 dikatakan begini, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang, sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Saudara, hampir di setiap kesempatan dalam pertemuan-pertemuan ibadah, kita sering mendengar khotbah dari hamba Tuhan yang tidak pernah lelah mendorong dan memotivasi kita untuk semakin giat dalam melayani pekerjaan Tuhan. Namun sedikit dari jemaat, sedikit dari kita yang merespons, di mana kebanyakan dari kita bersikap cuek dan tidak peduli. Mereka tidak menyadari bahwa sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, masing-masing kita memiliki tugas, fungsi, dan juga tanggung jawab. Seperti ada tertulis di dalam Efesus pasal 4 ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Hampir di setiap kesempatan kita mendengarkan tentang hal ini. Nah, karena itu saudaraku yang kekasih, untuk tujuan itulah setiap orang percaya beroleh karunia yang berbeda-beda, supaya dapat saling melengkapi dalam mengerjakan panggilan Tuhan. Sekecil apapun atau berapapun karunia yang dimiliki, kita harus menggunakannya semaksimal mungkin. Nasihat Rasul Paulus kepada Timotius di 2 Timotius pasal 1 ayat 6, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Dikatakan mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Saudara, pertanyaannya adalah, mengapa karunia itu harus terus dikobarkan? Jawabannya, karena Tuhan akan menuntut pertanggungan jawab
dari setiap kita atas karunia yang telah dipercayakannya itu. Saudara, jangan pernah berpikir bila kita memiliki karunia sedikit, maka kita tidak perlu melayani. Karena kita beranggapan hal itu tidak akan berdampak apa-apa. Ini sikap yang tidak menghargai kasih karunia Tuhan. Sama seperti hamba yang beroleh 1 talenta yang hanya dia sembunyikan dan dia tidak kembangkan. Ingat saudara, melayani pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibuat main-main. Melayani Tuhan adalah anugerah terbesar sesungguhnya. Karena banyak orang yang tidak dipercayakan seperti itu saudara ya. Mari saudaraku yang kekasih, kalau kita dipercayakan pekerjaan Tuhan, jangan main-main. Komitmen adalah hal yang dibutuhkan dalam sebuah pelayanan. Tanpa punya komitmen, seseorang tidak akan mampu bertahan dalam melayani Tuhan. Terbentur sedikit, hanya terbentur sedikit saja oleh masalah atau kesulitan, mengalami gesekan dengan saudara seiman, dan sebagainya. Mereka mulai merasa malas dan ogah-ogahan dalam melayani Tuhan. Sebaliknya, orang yang memiliki komitmen yang kuat, diterpa badai apapun, tidak akan menggoyahkan semangatnya untuk melayani Tuhan. Melainkan akan terus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah surgawi. Saudara, mari kita kobarkan karunia, talenta yang ada pada kita. Semangat kita yang Alkitab katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Ya kan? Semangat kita tetap menyala, roh kita tetap menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita betul-betul berkomitmen melayani Tuhan, semangat kita tetap menyala melayani Tuhan. Saya yakin banyak hal yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita yang tidak pernah terlintas di hati, tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita lihat sebelumnya. Tuhan sediakan mujizat, berkat, haleluya. Saudara, biarlah kita semua semakin giat melakukan pekerjaan Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang semakin mendekat. Amin. Layanilah Tuhan karena Dia sudah lebih dulu melayani kita. Amin. Dia sudah memberikan yang terbaik bagi kita semua. Kita pun mau melayani Dia dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan hari ini supaya karunia yang ada pada kami tetap kami kobarkan. Karena Engkau akan meminta pertanggungan jawab dari setiap kami tentang karunia yang Kau berikan kepada kami. Dan lebih daripada itu, kami tetap memiliki roh yang menyala-nyala untuk melayani pekerjaan Tuhan. Berkati seluruh sahabat Galilea yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keuangan kami dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk channel Galilea Network semakin berkembang, semakin maju, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang diselamatkan. Berkati channel ini dan berkati kami semua. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti